Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Pertanyaan kali ini datang dari Pak Suteja di Jakarta. Pak Agus, kapan batas pemeriksaan untuk SPT tahunan? Misalkan untuk SPT tahunan tahun 2020, batas pemeriksaannya sampai kapan? Dan untuk pembukuan dan dokumen perusahaan, apakah harus disimpan oleh wajib pajak dan sampai kapan? Pak Suteja di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Pak Suteja ya, saya akan jelaskan ya, ada dua konsep daluarsa kewajiban perpajakan ya, yang mana itu diatur di undang-undang ya, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di Undang-Undang KUP. Nah, yang pertama adalah daluarsa untuk buku catatan dokumen ya, yang mana wajib disimpan oleh wajib pajak. Ya, jadi di Undang-Undang KUP di situ dijelaskan di pasal 28 ayat 11 ya. Di situ dijelaskan bahwa untuk buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan ya, termasuk juga dokumen terkait hasil pengolahan data ya, maupun dari program elektronik ya, itu wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Jadi mesti disimpan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan si wajib pajak tersebut, seperti itu. Nah, kenapa mesti disimpan selama 10 tahun ya? Mesti disimpan di tempat kegiatan atau di tempat kedudukan si wajib pajak tersebut? Karena apabila misalkan otoritas pajak akan ingin mengeluarkan surat ketetapan pajak ya, atau menerbitkan surat pemeriksaan pajak ya, jadi untuk pembukuan dan pencatatannya yang mana diperlukan tersebut itu masih tetap ada ya, dan juga bisa segera disediakan seperti itu. Nah, dan juga untuk daluarsa 10 tahun untuk buku catatan dokumen ini ya, selama 10 tahun ini itu juga berlaku ya, sama dengan batas daluarsa tindak pidana di bidang perpajakan ya. Jadi untuk daluarsa tindak pidana daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan itu juga berlaku selama 10 tahun seperti itu ya. Jadi sama. Jadi untuk yang daluarsa penyimpanan dokumen 10 tahun juga sama ya, untuk 10 tahun ini untuk daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya daluarsa ketetapan dan penagihan. Nah, jadi untuk daluarsa ketetapan penagihan ini ya, diatur di Undang-Undang KUP ya. Jadi untuk jangka waktunya adalah 5 tahun ya. Jadi otoritas pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak ya selama jangka waktunya 5 tahun. Ya, jadi untuk penerbitan SKP ini ya, daluarsanya setelah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak ya. Jadi untuk penerbitan SKP jelas ya, jadi harus berdasarkan hasil pemeriksaan ya. Jadi mesti ada pemeriksaan dulu ya. Produk pemeriksaannya itu adalah SKP ya. SKP itu ya jangka waktunya ada 5 tahun ya. Jadi misalkan sejak saat terutangnya pajak seperti itu. Jadi misalkan untuk SPT misalkan tahun 2020 ya, maka jangka waktunya adalah tahun 2025. Ya, artinya untuk setelah tahun 2025 ya, 2026 seperti itu misalkan. Jadi otoritas pajak tidak bisa menerbitkan surat pemeriksaan pajak seperti itu karena sudah melewati daluarsa 5 tahun seperti itu. Nah, kenapa bisa ada daluarsa 5 tahun ya, ada daluarsa ditetapkan seperti itu? Karena agar ada kepastian hukum sebenarnya ya. Karena apa? Karena setelah melewati 5 tahun itu ya, artinya SPT tersebut ya, itu tidak bisa lagi diterbitkan SKP ya. Jadi artinya SPT yang disampaikan oleh wajib pajak ya, itu menjadi sudah pasti ya. Jadi ada kepastian hukum seperti itu. Nah, dan juga berlaku juga untuk hak menagih pajak ya. Untuk penagihan pajak juga daluarsanya adalah 5 tahun ya. Tetapi misalkan kalau ada wajib pajak mengakui ya ada utang pajak ya, artinya itu 5 tahun itu artinya bisa terlewati seperti itu ya. Artinya
bisa karena adanya wajib pajak mengakui ya, atau adanya sudah diterbitkan surat paksa pengakuan utang pajak yang itu ya, artinya bisa melewati ya, lewat dari 5 tahun seperti itu. Nah, tapi kalau sudah melewati 5 tahun ya, hak untuk melakukan penagihan pajak itu sudah tidak bisa lagi dilakukan penagihan ya dengan melalui surat paksa seperti itu. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan Pak Suteja ya, saya tegaskan ya, untuk SPT tahun 2020 ya yang Bapak tanyakan, daluarsa penetapan dan penagihan pajaknya adalah sampai tahun 2025 seperti itu ya, karena 5 tahun. Jadi artinya setelah melewati tahun 2025 atas SPT tahun 2020 sudah tidak bisa lagi ditetapkan ketetapan pajak. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Pak Suteja dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.